Worship tidak boleh blind. Tidak boleh buta. Worship must be well planned. Harus terencana dengan baik, jelas di hatimu. Apa yang boleh, apa yang jangan. Apa yang berkenan dan apa yang sesuai firman. Worship itu bukan hanya harus profesional, kalau itu kan bicara soal performa. Worship itu harus disengaja. Apa yang Anda sembah, apa yang tidak boleh Anda sembah, sengaja. Penyembahan itu tidak bisa seperti kalau suami istri nggak mungkin kan. Saya tidur sama ini sama itu. Nggak boleh, keintiman. Penyembahan itu keintiman. Tidak ada yang namanya casual intimacy, itu tidak ada. Nggak ada yang namanya casual, itu nggak ada. Karena itu kalau saya datang saya akan kuatkan, saya doakan. Seperti itu. Dan jikalau Anda misalkan demi konten di media sosial. Lalu sebagai anak Tuhan jelas-jelas Anda orang Kristen, apalagi yang sudah lahir baru. Terus Anda pergi ke tempat tertentu yang syarat sekali dengan mistis penyembahan segalanya. Anda ikut-ikut postur seperti mereka. Padahal di dalam hati Anda enggak. Anda juga enggak percaya. Tapi Anda ikut-ikut misalnya seperti itu. Mending menurut saya, kita itu pergi ke tempat yang netral aja. Ke situ kita menghargai aja, menghargai orang. Jangan ikut-ikutan. Terus kita misalnya kita pakai postur-postur tertentu, ikut-ikutan seperti apa. Lalu difoto untuk kontennya. Memang supaya dapat popularitas. Tapi Anda langsung tidak populer sama Tuhan. Jangan takut sama manusia. Jangan cari gara-gara sama Allah. Sembah tak boleh latah. Sembah, menyembah tak boleh buta. God hates blind worshippers. Orang Kristen yang kompromi. Misalnya hari-hari juga bisa demi konten. Padahal jelas-jelas Kristen tuh. Datang ke tempat keramat lalu ikut-ikutan gini, pasang ini, pasang itu. Gak apa-apa lah. Lucu aja bukan lucu sih. Bagi Anda sih gak ada. Itu harmless. Gak ada salahnya. Tapi itu yang disebut dengan menyembah tanpa pakai mata. Makhluk penyembahan, 4 makhluk malaikat ini yang dicipta untuk memuji menyembah. Dikasih mata luar dalam loh. Luar dalam. Tuhan yang membenci seks bebas. Benci penyembahan sembarangan. Makanya itu ditaruh di dalam perintah Allah, undang-undang sorga. Number 1. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Kenapa kok gak membunuh, mencuri dulu? Kan lebih ngeri tuh, bunuh itu kan kejam, sadis. Cerot, darah, segalanya kan harus dihindari. Berzina, melukai pasangannya. Kenapa Tuhan tidak taruh nomor 1? Tuhan taruh nomor 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Makanya Tuhan taruh di perintah pertama pula, larangan 1 dan perintah ke-1. Paralel. Jangan ada padamu Allah lain. Perintah pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Segenap pikiranmu, think. Karena worship is giving your love and allegiance atau memberikan loyalitasmu kepada yang kau sembah. Terjadi transfer sesuatu di situ. Waktu kita menyembah Tuhan, dia bertata di atas pujian. Berarti Tuhan mengatasi kehidupan kita. Siapa yang kita sembah, mengatasi hidup kita. Atau apa yang kita sembah. Hati-hati orang Kristen, jangan kompromi soal ini. Jangan kompromi. Amin Bapak Ibu Saudara.